Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Alisa Sadia dengan NPM 234124046 dari kelas akuntansi 23A, mata kuliah komunikasi bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian komunikasi bisnis. Pengertian komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi, ide, dan pesan antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis. Tujuan komunikasi bisnis yaitu mempengaruhi opini, tindakan, dan mencapai hasil bisnis yang diinginkan. Komunikasi bisnis tidak hanya melibatkan karyawan dalam perusahaan, tetapi pihak lainnya pula seperti pelanggan, rekan bisnis, pemasok atau supplier, dan pihak pemerintah. Jenis komunikasi bisnis terjadi melalui berbagai media, seperti surat, telepon, email, media sosial, atau secara langsung seperti rapat. Komunikasi bisnis harus jelas, tepat waktu, dan efektif agar tujuan bisnis tercapai. Berikut adalah tujuan dari komunikasi bisnis. Tujuan dari komunikasi bisnis adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja. Melalui komunikasi yang efektif, seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan membangun kepercayaan antara rekan bisnis. Adapun manfaat komunikasi bisnis, ada manfaat internal. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, meningkatkan kerjasama tim. Yang ketiga, meningkatkan moral karyawan. Yang keempat, mengurangi miskomunikasi. Ya, dan yang kelima, meningkatkan budaya perusahaan. Ada juga manfaat eksternalnya. Yang pertama, membangun hubungan dengan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan citra perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing. Yang keempat, meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, memperkuat hubungan dengan mitra bisnis. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang sama di dalam perusahaan. Yang kedua, ada komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan, seperti antara karyawan dan manajer. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah jenis komunikasi antara orang yang memiliki posisi atau level yang berbeda di dalam perusahaan yang tidak secara langsung terkait, seperti antara karyawan di departemen yang berbeda. Selanjutnya ada teknik komunikasi bisnis. Yang pertama, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif merupakan salah satu teknik komunikasi bisnis yang sangat penting. Dengan mendengarkan aktif, seseorang dapat memahami pesan yang disampaikan dengan baik dan dapat memberikan respon yang tepat. Yang kedua, menggunakan bahasa yang tepat. Penggunaan bahasa yang tepat dalam komunikasi bisnis sangat penting untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dimengerti dengan jelas oleh penerima pesan. Oleh karena itu, penggunaan bahasa formal dan jelas harus diterapkan dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, menjaga kontak mata. Menjaga kontak mata saat berbicara dengan rekan bisnis dan karyawan dapat membantu membangun hubungan kerja yang baik dan menunjukkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Dan yang keempat, menjaga emosi. Dalam situasi yang sulit atau menegangkan, seseorang harus dapat menjaga emosi dan tidak terlalu mudah tersinggung. Hal ini dapat membantu membangun hubungan yang baik dengan rekan bisnis dan karyawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.